Teman-teman semua, sekarang kita akan belajar di pertemuan ke-10 ini adalah tentang keuangan negara untuk mata kuliah analisis hukum, analisis ekonomi terkait hukum. Sebelum kita presentasi terkait materi hari ini, saya ingatkan dulu tugas yang kemarin kita sampaikan minggu lalu bahwa kalian berkewajiban untuk membuat paper ya terkait keuangan negara. Apa saja struktur dari keuangan negara, struktur penerimaan apa saja, struktur pengeluaran apa saja, dan bagaimana keuangan negara mengatur ya sisa anggaran. Ya, saya kira dari paper itu teman-teman sudah bisa belajar ya, setidaknya mengenal ya istilah-istilah dalam keuangan negara. Baik, saya melihat dalam lampiran ada satu mahasiswa yang belum mengumpulkan, dan ada 3 mahasiswa yang masih mengumpulkannya dalam bentuk Word ya. Mohon yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan di Leads ya, karena setelah dari kuliah ini saya akan koreksi. Dan juga yang masih dalam bentuk Word ya, segera diperbaiki ya, di-convert menjadi bentuk PDF, kemudian di-re-upload. Ya, saya kira nama-namanya sudah saya screenshot ya di dalam WhatsApp group ya. Keuangan negara secara definisi adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai oleh uang, serta segala sesuatu baik itu uang ataupun barang yang menjadi milik negara sebagai aset, dan itu berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut ya. Saya kira teman-teman bisa melihat keuangan negara sebagai APBN, meskipun itu adalah bagian kecil saja dari keuangan negara. Ya, aset-aset yang tidak tertera di dalam APBN itu juga bagian dari keuangan negara. Ya, tanah yang dimiliki oleh negara, ya, bangunan, building, ya, yang jelas-jelas itu ditempati oleh kantor pemerintah, itu juga bagian dari keuangan negara. Tetapi dalam pertemuan kali ini, ya, dalam analisis ekonomi terkait hukum, kita hanya memfokuskan keuangan negara itu sebagai budgeting atau APBN. Next. Saya kira dalam ilmu keuangan negara, dikenal juga dengan public finance atau government finance, itu adalah bagian dari cabang ilmu ekonomi, dan di dalamnya ya manfaat atau intention, niat dari mempelajari keuangan negara ini adalah kita ingin mengetahui sejauh mana perkembangan pertumbuhan ekonomi, sejauh mana stabilitas harga, sejauh mana pemerataan distribusi pendapatan, sejauh mana penciptaan lapangan kerja, dan lain-lain ya. Saya mungkin 2-3 slide akan saya jelaskan dalam bentuk paparan. Nanti saya akan berikan tugas apa yang harus teman-teman lakukan dari assignment yang minggu lalu, kemudian kita akan perkaya menjadi satu pembelajaran ya. Next. Ruang lingkup tentunya keuangan negara ini dibagi atas ya, kalau dibagi atas nilainya ya, termasuk apakah ini sisi eksekutif atau sisi moneter, maka kita membaginya atas 3. Satu adalah kekayaan secara fiskal, kekayaan moneter, dan kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara berdasarkan dari pendekatan sisi subjeknya, keuangan negara itu dibagi atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara, perusahaan daerah, dan badan-badan lain yang kaitannya dengan keuangan negara. Nah ini teman-teman, saya minta dibuatkan di dalam dokumen Word ya. Badan-badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara sebutkan 10 macam. Ya, setelah itu disubmit di Leads, nanti saya buatkan assignment-nya 10 badan lain yang dia berkaitan dengan keuangan negara. Nah, contoh misalkan kalau kalian menyebutkan KPK, ya itu kan badan ya, Badan Pemberantasan Korupsi ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia keuangan negara atau bukan? Nah, kalau kalian menyebutkan KPK adalah bagian keuangan negara, kalian benar. Ya, karena memang KPK adalah bagian dari keuangan negara, meskipun dia tidak di bawah dari departemen apapun, dia independen, meskipun di undang-undang KPK yang baru dia berada di bawah presiden. Tetapi segala inventaris aset yang dimiliki oleh KPK adalah keuangan negara. Jadi kalau orang di KPK menyelewengkan aset negara, mereka juga bisa dianggap sebagai bagian dari penyeleweng keuangan negara yang harus diberlakukan secara adil di mata hukum ya. Next. Dari sisi proses, keuangan negara itu mencakup mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban.
Sementara dari pendekatan sisi tujuan, keuangan negara itu berhubungan dengan pemilikan atau penugasan objek, ya. Dan ini berkaitan dengan hukum, ya sisi tujuannya adalah seluruh kebijakan negara yang dikhususkan ya untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan negara. Berikutnya. Ya, saya akan skip ini. Berikutnya, ya, ini adalah satu struktur yang mudah untuk kita pelajari bahwa keuangan negara itu bisa kita bedakan atas 7 bagian. Yang pertama adalah hak negara, yang kedua adalah kewajiban negara, yang ketiga adalah penerimaan, yang keempat pengeluaran, yang kelima adalah kekayaan negara, yang keenam adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah, dan yang ketujuh adalah kekayaan pihak lain yang dengan fasilitas pemerintah. Nah, saya kira ketujuh ini ya kita bisa uraikan satu persatu di dalam pertemuan kita yang akan datang, ya. Tetapi kita ingin katakan bahwa dari list ya penerimaan dan keuangan negara yang sudah menjadi assignment kalian kemarin, ini kalian masukkan ya di dalam kategori mana, ya. Misalkan kalian di situ menyebutkan adalah tax atau pajak. Nah, ini pajak masuk ke mana keuangan negaranya? Apakah dia adalah pengeluaran atau penerimaan? Kalau dia masuknya penerimaan, ini penerimaan yang mana? Konteksnya negara atau daerah? Nah, itu yang menjadi tugas kalian, ya. Setelah kita punya assignment minggu lalu, sekarang dari item-item yang kalian sudah buat, masukkan dalam ketujuh kategori ini, ya. Misalkan pendidikan, ya, subsidi pendidikan. Ini masuk ke mana? Penerimaan atau pengeluaran? Atau hak negara atau kewajiban negara? Nah, kalian masukkan dalam bentuk poin-poinnya. Misalkan pendidikan masuk 2 nih Pak, 2 dan 4 misalkan. Kewajiban negara dan juga keuangan negara. Nah, selanjutnya terus ya kalian menginventarisir yang sudah kalian buat, dan saya kasih waktu ya untuk kalian menyelesaikan, mengkategorikan ya temuan kalian menjadi 7 kategori dalam keuangan negara. Saya kira itu nanti kita akan evaluasi sejauh mana capaian kalian dalam menyelesaikan kategorisasi keuangan negara. Baik, saya kira ini saja yang saya bisa sampaikan dalam pertemuan ke-10, dan beberapa referensi yang kalian baca bisa kalian menggunakan bukunya Faisal Basri terkait perekonomian Indonesia. Di sana kalian bisa belajar apa saja item-item dari keuangan negara itu, ya. Tambahkan di situ sebagai daftar reference dalam assignment kalian, ya. Sampai jumpa minggu depan, ya. Jangan lupa mengkategorikan ya item-item yang kalian sudah tulis di sebelumnya dalam 7 kategori keuangan negara. Saya kira itu saja, dan berarti dengan berakhirnya dari video ini kalian sudah memahami apa itu definisi keuangan negara. Yang kedua adalah bagaimana pembagian kategori keuangan negara, dan yang ketiga adalah kalian bisa menentukan ini masuk dalam kategori yang mana, ya. Ketika misalkan bicara subsidi, katakanlah makan siang. Makan siang ini masuk ke mana? Mungkin bagian yang kedua, kewajiban negara yang memberikan penghidupan yang layak, ya, sesuai dengan standar hidup yang layak misalkan. Dan juga bagian makan siang itu bagian apa? Pengeluaran. Pengeluaran negara itu dimasukkan sebagai pengeluaran pusat, karena itu diberikan dari pemerintah pusat ke seluruh daerah di seluruh Republik Indonesia. Jadi sudah ada 3 poin yang kalian dapatkan dari pertemuan ke-10 ini, ya. Selamat menjalankan assignment kalian, dan kalau kalian sudah menyelesaikannya, mudah-mudahan ketiga poin ini kalian akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi